Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat diberikan kesehatan dan keselamatan hingga hari ini. Dan tak lupa salawat beriring salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama yang terhormat Dr. Inten Mutia SEMACC AK dan Ibu Dr. Seli Febriana Kartasari SEMSI AK dan Dr. Emilia Yuniati SEMSI AK selaku dosen pengampu dalam mata kuliah metodologi penelitian ini. Pada kesempatan ini saya Ali Muhtar, jurusan Ilmu Ekonomi S2 Ilmu Ekonomi PKU Akuntansi, akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Gender CEO dan Ukuran KAP terhadap Audit Fee, Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Baik, bagi suatu perusahaan, laporan keuangan memiliki manfaat, yaitu sebagai bahan evaluasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Jadi sehat atau tidak sehatnya, baik atau tidak baiknya suatu perusahaan dapat diukur dari laporan keuangannya. Dengan laporan keuangan, seseorang baik di dalam maupun di luar perusahaan itu sendiri dapat tahu kondisi perusahaan tersebut. Kemudian menurut report of the Committee on Basic Auditing Concept of the American Accounting Association, audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat fenomena dalam penelitian ini, yaitu Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas standar audit standar profesional akuntan pabrik SPAP SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini laporan auditor independen atau LAI saat mengaudit PT Garuda Indonesia. Nah, isu kedua adalah KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Jadi PT Garuda Indonesia seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu mengalami sebuah krisis lah. Nah, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, diindikasikan bahwa kantor akuntan pabrik yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda terindikasi melakukan kerjasama atau tidak independen dalam mengaudit laporan keuangannya. Nah, dari situ baru diketahui bahwa ternyata laporan keuangan PT Garuda bermasalah. Next. Nah, dari pemilihan variabel, di Indonesia terdapat aturan yang mengatur tentang audit fee yang diterima oleh auditor atas jasa audit yang diberikan. Yang ada hanya peraturan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang menerbitkan surat keputusan nomor 024 IAPI 7 2008 mengenai penentuan besarnya fee audit. Nah, secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya audit fee akan dipengaruhi oleh dua hal, ya, menurut Prospektus tahun 2020, yaitu ada dua.
atribut klien dan atribut auditor. Nah, dalam penelitian ini atribut klien ini ada berbagai macam variabel kalau kita lihat pada penelitian sebelumnya. Nah, dalam penelitian ini saya memilih gender CEO sebagai variabel X1 dalam penelitian ini, dan atribut auditor diwakili oleh ukuran KAP, oleh variabel ukuran KAP. Untuk alasannya nanti akan saya lanjutkan di slide selanjutnya. Baik. Pertama saya akan membahas mengapa perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang saya pilih menjadi objek dalam penelitian ini. Nah, pemilihan studi empiris pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BI) periode 2017 sampai 2021 juga disebabkan karena masih sedikitnya penelitian dengan variabel dependen yang serupa. Menurut sda.pu.go.id, Presiden Joko Widodo pernah berkata, infrastruktur merupakan fondasi bagi Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan negara lain. Indeks daya saing Indonesia masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain. Kita ingin berada pada posisi yang lebih tinggi. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, yaitu membangun sumber daya manusia, dan selanjutnya bermasuk ke agenda besar inovasi dan teknologi. Jadi menurut Presiden Jokowi, yang sudah menjadi rahasia umum lah bagi kita, bahwa fokus dalam pemerintahan beliau adalah dalam bidang konstruksi pembangunan agar menuju yang tahap kedua ini, pembangunan SDA dan teknologi. Jadi dari dalam penelitian saya, periode penelitian saya yaitu 2017 sampai 2021 pun masih dalam periode pemerintahan beliau. Jadi masih, itulah mengapa alasan saya mengambil sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Baik, selanjutnya. Nah, yang tadi saya bilang mengapa saya mengambil dua variabel ini. Dari hasil mapping artikel yang sudah saya lakukan, dari 33 artikel yang sudah saya review, nah, ini adalah variabel independen yang saya temukan. Ada banyak variabel, dan mengapa saya memilih jenis keramik CO dapat lihat di sini hanya ada dua. Dari 33 itu ada dua variabel jenis keramik CO saja. Yang berarti bahwa penelitian yang serupa masih tidak terlalu banyak membahas mengenai jenis keramik CO berpengaruh atau tidaknya terhadap audit fee. Kemudian ukuran KAP cukup terbilang banyak, yaitu ada 6 artikel. Akan tetapi di sini masih ada pendapat yang mengatakan bahwa berpengaruh, ada pula yang mengatakan tidak berpengaruh. Jadi di sini dalam penelitian ini saya akan meneliti kembali apakah ukuran KAP berpengaruh atau tidaknya terhadap audit fee itu sendiri. Baik, selanjutnya. Teori dasar. Teori dasar yang dipakai adalah teori agensi, adalah teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen and McLean tahun 1976 yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak, misal investor selaku prinsipal. Kemudian teori gender. Menurut Sundari Sasongko tahun 2009 menyatakan bahwa gender adalah perbedaan dalam peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah seiring waktu. Jadi di sini kita akan menguji teori ini apakah benar atau bahwa seorang CEO laki-laki atau seorang CEO perempuan akan memiliki suatu keputusan yang berbeda dalam menentukan audit fee-nya. Nah, di situ akan dapat terlihat apakah teori gender ini terpakai dan dapat diuji dengan kebenarannya. Kemudian fee audit atau variabel yang saya pakai. Audit fee merupakan jumlah imbal jasa profesional yang dipandang sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh auditor. Baik, selanjutnya perumusan hipotesis ada dua, yaitu H1, gender CEO berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit.
Kemudian H2, ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit. Dapat dilihat dari bagan yang sudah saya buat, gender CEO adalah X1, kemudian ukuran KAP adalah X2, dan audit fee adalah Y, atau variabel dependennya. Baik, next. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi suatu sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono tahun 2018, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positifik atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Baik, selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021 dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling atau menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Yang mana satu kriterianya adalah jumlah perusahaan yang terdaftar di BI secara berturut-turut pada tahun 2017 sampai 2021. Jadi jika 2017 di antara 2017 sampai 2021 tidak ada satu perusahaan, mungkin bisa akan saya eliminasi perusahaan tersebut. Dan yang kedua, laporan keuangan perusahaan disajikan dalam satuan mata uang rupiah. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan lengkap dan menampilkan data yang mendukung dalam penelitian ini. Untuk definisi operasional variabel audit fee, professional fee di Indonesia mencakup fee bagi tenaga profesional, termasuk salah satu dalamnya fee untuk audit. Gender CEO, direktur utama atau yang lebih sering disebut sebagai Chief Executive Officer atau CEO adalah pimpinan tertinggi dalam manajemen suatu perusahaan yang bertanggung jawab secara penuh terhadap perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan pengertian gender menurut Mukhtar 2002 bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Ukuran KAP. Untuk ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya kantor akuntan publik. Jadi semakin besar kantor akuntan publik, maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Jadi perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP yang besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan. Untuk pengukuran variabel, ada audit fee. Pengukuran variabel audit fee atau LNP dari banyak penelitian yang 33 artikel yang saya review kemarin, hampir semuanya atau rata-rata memang menggunakan LNP, logaritma natural dari biaya audit dan biaya terkait audit, khususnya apalagi yang untuk penelitian kualitatif. Pasti dan dari 33 artikel itu, kalau yang kuantitatif pasti menggunakan audit LNP ini. Kemudian untuk pengukuran gender CEO, pengukuran gender CEO ini digunakan variabel dummy. Jadi apabila 1, maka perusahaan dengan CEO wanita. Sebaliknya apabila 0, perusahaan dengan CEO pria. Untuk pengukuran variabel ukuran KAP, sama juga menggunakan variabel dummy, yang mana angka 1 digunakan bagi perusahaan untuk menggunakan jasa dari KAP Big Four, sedangkan 0 untuk perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP non Big Four. Analisis data. Dari beberapa penelitian sebelumnya, saya pun mengikuti uji analisis yang dia pakai, yaitu
uji statistik deskriptif, uji F, uji koefisiensi determinasi R2, dan uji T, dan uji regresi linear berganda. Nah, apa itu uji statistik deskriptif? Nah, metode ini memberikan gambaran tentang sebuah data yang dilihat dari rata-rata, kemudian standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, quaternions, dan soundness atau kemiringan distribusi menurut Ghazali 2016. Kemudian uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian uji koefisiensi determinasi R². Uji koefisiensi determinasi R² digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap signifikan terhadap variabel dependen. Nah, analisis regresi linear berganda. Menggunakan analisis regresi linear berganda karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu. Maka dari itu digunakanlah analisis regresi linear berganda ini. Analisis linear berganda ini menentukan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen menurut Ghazali 2016 dengan model yang saya buat seperti ini, yang mana tadi kita tahu LNP adalah alpha itu sendiri ditambah alpha ditambah beta 1 gender plus beta 2 KP plus E, di mana alfanya adalah konstanta persamaan regresi, sementara beta 1 dan beta 2 adalah koefisiensi regresi, sedangkan gender adalah variabel X1 atau variabel gender CO. Kemudian KP adalah untuk variabel X2 yaitu ukuran KP ditambah, dan E adalah koefisiensi error. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam proposal kali ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.